Ya. Isi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang berkaitan perkembangan bahasa anak. Oke. Kebetulan di kelas saya itu ada seorang anak yang mungkin menurut pengamatan saya gitu Pak ya, dari segi bahasa itu sepertinya masih banyak yang belum dipahami gitu kan. Memang anak ini udah mengulang itu, kemarin udah di kelas A, ngulang lagi gitu. Sebelumnya saya sempat juga pernah waktu gurunya di kelas itu tidak ada, saya pernah mengganti. Dia juga gitu kan, lihat kok dia nggak ada ketika temannya bermain dia tidak bermain, dikasih makan sama teman tidak dimakan gitu kan. Tapi untuk sekarang ini udah perkembangan sih sudah, kalau untuk makan sudah mau gitu kan. Perintah-perintah kecil itu udah paham, cuma kalau untuk bahasa kayaknya dia, misalnya kemarin gitu kan kejadiannya ketika makan itu kan nasinya jauh piringnya dari tempatnya, saya bilang tarik, dia enggak, untuk ke depan, ke belakang, ke samping tuh belum paham gitu kan. Sampai saya ajarkan pun misalnya gini bang, tarik ke depan, kalau ditarik itu seperti ini gitu kan, kalau maju seperti ini. Saya contohkan, coba ikutin ustazah, piringnya tarik di sini, dia pun belum ini gitu kan. Kalau ditarik dikembalikan lagi gitu kan. Nah setelah, kalau hasil diskusi sama uminya, memang anak ini lamanya di penitipan gitu kan, dan uminya sibuk, dan kalau dilihat dari ini ketiga saudaranya memang dari segi keterlambatan bahasa itu memang gitu kan, memang mungkin kalau menurut saya kurang stimulus gitu kan. Dan dengan teman sekelas pun jarang berkomunikasi gitu kan. Jadi kami bersama wali kelas mencoba sering menyuruh temannya, mengajak Rafa untuk bicara gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu kepadanya, malah dia ini mengikuti bahasa kita gitu kan. Misalnya Rafa makan, maka dia bilang juga Rafa makan gitu kan. Jadi seperti itu gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini, kalau dia dibandingkan dengan teman-temannya seusia itu kayaknya jauh gitu kan. Dari segi bahasanya mungkin kurang pemahaman kita juga sih. Kalau menurut saya sih sepertinya harus diterapi bahasa gitu kan. Jadi bagaimana, sementara kita sendiri kan untuk memahami bagaimana menterapi bahasa yang baik itu kan kurang paham juga gitu kan. Jadi kami hanya biasa mengajak berbicara gitu kan, mengulang-ulang kata gitu kan. Baik. Ya, saya tangkap. Terima kasih. Nah, terima kasih Ustazah. Ada beberapa konsep bahasa dan kata yang bisa dijadikan pedoman nih untuk dikembangkan di TK, atau ya di TK lah, saya bilang untuk anak-anak TK. Jadi diawali dulu dari kalau kemudian membaca itu kan ada dari suku kata ya, suku kata, kemudian konsonan, kemudian kata, kemudian baru menjadi kalimat, dan seterusnya. Nah, jadi perkenalkan dulu suku kata, baru konsonan, baru kata-kata, dan baru kalimat. Ini alur perkembangan bahasa anak ya. Nah, kalau untuk kemudian menambahkan bahasanya, jadi kata benda dulu diperbanyak. Ini gradasinya ya. Bisa jadi ini berurutan kita berikan. Nggak mungkin kan misalnya waktu, arah waktu misalnya jam 1:30 kan belum itu. Nah, jadi kata benda dulu, baru kemudian ditambah dengan kata kerja yang dekat-dekat dengan dia. Kata benda juga ya adalah yang dekat-dekat di radius sekitarnya dia, kayak gitu. Ya, di rumah, kalau misalnya mau mempermudah sebenarnya adalah di ruang belajar, kelas, dapur, dan lingkungan-lingkungan lain yang sering dijangkau oleh anak usia ini. Next, lanjut kepada kata kerja. Baru kemudian kata sifat, karena kata sifat ini lebih abstrak. Lebih abstrak, sedih, marah, begitu kan?
Kemudian arah ini juga lebih abstrak. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, ya. Atau misalnya kalau yang lebih kompleks lagi itu kan utara, selatan, barat, daya, itu lebih abstrak lagi, ya. Itu lebih jadi arah. Kemudian waktu, ya, jam 1, jam 1:04 dan seterusnya. Nah, jangan lupa juga pengenalan profesi. Ini beberapa standar-standar bahasa dan kosakata yang menjadi modal anak-anak. Misalnya nanti kata benda, ya teman-teman koleksi sekitar 1000 kata benda. Mungkin berapa ratus kata kerja, berapa ratus kata sifat. Ini semuanya diperkenalkan kepada anak semampunya, semaksimalnya. Ya, itu level-levelnya. Maka ini adalah intervensi juga, akhirnya intervensi atau stimulasi bahasa. Ustazah sebut tadi, saya pinjam istilahnya, stimulasi bahasa, sehingga dia bisa tahu apa itu menarik, apa itu mendorong, apa itu membuang, apa itu melempar. Itu kan kata kerja semua. Apa itu maju, apa itu mundur. Bahasa tapi ngaruh kepada persepsi, berpengaruh kepada kognitif anak-anak, berpengaruh kepada kemampuan membacanya. Anak-anak yang punya kosakata lebih banyak, lebih cepat bisa baca dibandingkan dengan anak-anak yang kurang stimulasi bahasa. Anak-anak yang punya kosakata bahasa lebih banyak, lebih cerdas, lebih pinter, lebih bagus problem solvingnya dibandingkan dengan anak-anak yang gak punya kosakata dan bahasa yang luas. Demikian, semoga menjawab. Baik, sebelum kita dialog lebih lanjut, saya mungkin bisa ke ini ya, ke perkembangan kognitif. Ustazah, next slide untuk anak SD. Terus nanti ini bisa dibaca sendiri. Oke, next, terus, next, terus, dah, lanjut terus lanjut. Oke, ini sosial tadi berapa udah saya bahas. Oke, nah ini di perkembangan kognitif terus, di atas tadi. Di atas. Nah ini di bawah 7 tahun ke atas. Kalau perkembangan anak usia SD, teman-teman, memang bagus ya kalau dipenggal SD kelas bawah dan SD kelas atas. Kelas bawah itu adalah kelas 1, 2, 3 ya, atas 4, 5, 6. Itu memang berbeda, walaupun kemudian mereka berada dalam rumpun yang sama, rumpun perkembangan yang sama. Kita melihat gradasinya itu adalah di usia 7 tahun ke atas. Ini anak-anak SD udah mampu melihat realita, udah bisa membandingkan dimensi, membandingkan perubahan, melakukan aktivitas logis, tapi belum mampu menyelesaikan masalah dengan terstruktur dan awal berpikir konstruktif. Teman-teman, ini usia 7 tahun, ini usia 8, ini 9, ini 10. Ini 11, ini 12 ya. Usia SD kan sampai sekitar 12-an ya. Ya. Pembentukan kemampuan berpikir kritis pertama itu antara ini ya. Mungkin saya pilih aja usia 9 tahun. Kelas berapa ini? 3. Ya. Itu baru mau menyelesaikan masalah tapi belum terstruktur. Ya. Dia belum mampu juga mengidentifikasi dirinya. Sehingga anak-anak kelas 3 ke bawah itu belum bisa ngegeng, belum bisa berkelompok. Tapi anak-anak itu sudah mulai berkelompok kelas 4 SD ke atas, sudah mulai ngegeng. Karena dia sudah bisa identifikasi, aku suka kamu, kita sama, gitu udah mulai bisa kelas 4 ke atas. Ya, nah kemudian itu baru permulaan. Terus menjadi lebih baik pada usia anak 10 tahun, lebih kompleks lagi, bisa membandingkan, menganalisa, kemudian menghubungkan apa penjelasan guru di masa lampau dengan penjelasan guru hari ini. Udah bisa dia lakukan usia 10 tahun. Usia 11 tahun sudah menjadi lebih baik, dan 12 tahun menjadi usia awal berpikir dewasa. 12 tahun itu adalah usia awal berpikir dewasa. Apa artinya berpikir dewasa di sini? Maksud saya adalah 12 tahun itu dia sudah mulai menganalisa, membandingkan, sudah bisa mensintesa secara lebih komprehensif. Ya, karena kemampuan otaknya juga sudah
setara dengan orang dewasa. Tapi kembali lagi kepada anak usia dini, perkembangannya lebih banyak ke emosi kalau secara otak. Jadi otak itu kan yang umum ada dua ya, atau kalau nggak tiga, amigdala, otak emosi, dan prefrontal cortex untuk otak berpikir. Nah, TK itu masih amigdalanya yang optimal. Maka harus dielus, dihalusin, attachment lekat yang bersahabat, ya. Kemudian aktivitas menyusui, misalnya itu adalah untuk menumbuhkan kepekaan emosi anak-anak usia dini. Tapi kalau untuk SD itu sudah mulai otak sini, ya. Jadi critical thinking udah mulai bekerja lebih banyak, ya. Jadi analisa-analisa, critical thinking, pertanyaan-pertanyaan kritis sudah mulai bisa diberikan kepada anak-anak SD khususnya kelas 4 ke atas. Contoh misalnya, Fulan, ini ada di gambar di video ini ada tulisannya 3+ itu artinya buat kamu apa bukan ya? Bagaimana nih 3+ nih tulisannya? Itu adalah analisa, adalah telaah, ya. Kemudian kalau ada yang kamu suka ya musik itu ya, suka ya musik itu, tapi levelnya adalah level E. Artinya level E. Seperti apa itu maksudnya untuk usia kamu? Kalau level A begini, level B begini, tapi kalau level E ini bagaimana ya? Akhirnya anak mungkin akan berpikir, oh kalau E itu adalah orang dewasa, bukan untukku misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu sudah mulai bisa dilontarkan kepada anak-anak usia SD kelas 4 ke atas. Nah, ini kemampuan berpikir. SD itu teman-teman, jangan lepas anak-anak masuk SD sebelum dia punya kompetensi yang membanggakannya. Satu minimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan anak-anak yang datang gedor pintu beliau untuk minta perang Uhud gitu kan. Pertanyaan Rasulullah, kamu punya kompetensi apa? Kamu mampu apa? Usia 12-an tahun tuh anak-anak. Tamat SD lah menuju SMP. Kamu punya kompetensi apa? Oh, aku bisa gulat, aku bisa berkuda, aku bisa memanah. Nah, jadi anak-anak ini satu kompetensi itu akan membantu dia untuk bergerak menuju SMP yang lebih positif. Konsep dirinya atau identitas dirinya menjadi lebih positif karena dia punya sesuatu yang menarik. Ya, jadi perlu anak-anak kita mengantongi satu atau dua kompetensi yang membuat dirinya berarti atau yang membuat dirinya berharga. Nah, ini adalah usia SD. Usia SD ini teman-teman, attachmentnya masih lekat juga kepada orang tua, karena nanti kalau sudah beralih ke SMP dia udah lepas dari orang tuanya, dia sudah berkurang dengan orang tuanya karena lebih lekat dengan teman sebaya. Tapi kalau pada anak SD itu masih orang tua kuat. Orang tua yang guru yang bisa membantu anak untuk lekat dengan guru dan orang tua di usia SD ini, nanti dia akan tetap dekat dengan orang tuanya walaupun di SMP dan SMA. Tapi kalau kemudian bermasalah, ya, dia tidak akan lagi SMP SMA itu dia tidak akan lagi lekat dengan ayah ibunya atau dengan guru sebagai orang dewasa di sekelilingnya, tapi dia lebih memilih untuk bercerita dengan teman sebayanya. Ya, jadi attachment, peer attachment atau kelekatan dengan teman sebaya itu sudah mulai mengganggu pada akhir usia SD. Oke, next. Oke, ini perkembangan motorik, next. Terus, oke. Sampai di sini ada diskusi, Bapak dan Ibu, teman-teman. Oh iya, silakan Ustadz di depan. Oke. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ibnu dari unit SD. Mau nanyakan tentang pertama, alhamdulillah, ucapan terima kasih dulu kepada Ustadz yang telah memberikan beberapa ilmu kepada kami semuanya. Tentunya dari yang telah Ustadz berikan, pastinya kami banyak yang kami pikirkan untuk mendapatkan solusi ketika kami menghadapi masalah nantinya. Nah, yang pertama adalah tentang perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa memang bisa kita peroleh dari anak-anak itu. Anak-anak bisa memperoleh bahasa itu memang tadi dikatakan bermain peran. Nah,
di situ juga anak bisa memperoleh bahasa. Namun yang saya ingin tanyakan mengenai pemerolehan bahasa ibu yang saya dapatkan itu bisa 2 bahasa secara bersamaan. Nah, apakah pemerolehan bahasa ibu yang dapat 2 bahasa itu secara bersamaan mempengaruhi psikologi anak dan perkembangan bahasa anak tersebut? Dan bagaimana cara kita mengatasi anak-anak yang mendapatkan 2 bahasa tersebut, bahasa ibunya? Oke. Nah, yang selanjutnya adalah saya tertarik yang dikatakan oleh Ustadz bahwa ada 6 bulan terakhir di TK dan 6 bulan pertama di SD yang perlu diperhatikan. Nah, selama ini yang saya lihat secara kasat mata, kita masih belum melihat apa sih yang dilakukan 6 bulan terakhir di TK dan 6 bulan awal di SD. Mungkin untuk guru-guru yang mengajar di TKB maupun di SD kelas 1, apa sih yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan anak tersebut di 6 bulan terakhir dan 6 bulan pertamanya? Nah, mungkin itu bisa kita diskusikan sehingga kita mendapatkan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan seharusnya di 6 bulan tersebut. Nah, yang selanjutnya Pak, satu lagi Pak ya. Nah, mengenai perkembangan anak, memang kami juga belajar bahwa anak dari usia lahir hingga usia 12 tahun mengalami 4 perkembangan. Yang pertama adalah sensori motor, yang kedua adalah pra-operasional, yang ketiga adalah yang tadi Ustadz bahas operasional konkret, yang terakhir pastinya operasional formal yang dewasa ya. Nah, yang Ustadz tadi jelaskan adalah operasional konkret, yaitu anak-anak bisa memecahkan masalah jika ada sesuatu yang konkret di pikirannya. Tapi kalau bisa tidak ada sesuatu yang konkret, sangat sulit anak-anak itu memecahkan masalah. Artinya di sini kita bisa memisahkan antara konkret dengan abstrak. Nah, tadi Ustadz tadi juga bilang bahwa anak-anak sebenarnya bisa memecahkan masalah, sudah bisa belajar memecahkan masalah yang mungkin yang saya simpulkan adalah sebuah masalah yang ada abstraknya. Padahal di situ masih anak-anak masih mengalami perkembangan operasional konkret. Nah, itu ada lagi sebenarnya satu lagi kata-kata Ustadz seperti ini sebagai kunci kita di TK maupun di SD. Yang pertama adalah jangan pernah keluarkan anak kita kalau dia tidak bisa bermain sesuai dengan aturan. Yang kedua, yang di SD, jangan pernah lepaskan anak SD kalau dia tidak memiliki satu kompetensi dasar. Nah, bagaimana cara kita menyukseskan hal tersebut? Serta masih ada kasus anak itu sudah dilakukan tapi dilakukan TK, tapi sebenarnya anak itu belum siap untuk masuk ke SD. Contohnya masih anak-anak itu masih ketika bermain masih menganggap aturan itu nggak penting, yang penting emosional dia. Nah, itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi dari Ustadz, tadi ada 3 orang. Iya, dari situ ya. Nggak apa-apa, ini langsung menjadi workshop kita teman-teman ya. Yes, nanti mungkin ada berapa yang terkait dengan lembar kerja. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya tentang anak prasekolah, Ustaz. Ini Bukan guru TK ya? Oh, bukan. Baik, tapi tertarik dengan prasekolah. Ini mungkin kaitannya dengan kita sebagai orang tua lah ya di rumah yang mungkin kebetulan sama dengan saya yang mungkin punya 2 anak yang bedanya cuma 1,5 tahun. Nah, yang saya tanyakan, gimana Ustadz kalau anak kita yang usianya 3 tahun, 2 tahun lebih itu kita ajarkan nilai-nilai abstrak seperti nilai-nilai ketuhanan. Nah, itu gimana cara mengajarkannya sedini mungkin tentang agama kita, ketuhanan kita, seperti itu yang bersifat abstrak. Dan yang kedua adalah seberapa pengaruhnya bila memiliki anak yang usianya itu hanya terpaut sedikit ya, hanya 1,5 tahun atau 2 tahun ya gitu. Bagaimana seberapa pengaruhnya dan perbedaannya antara anak yang saudaranya itu bedanya usianya itu jauh. Nah, seperti itu Ustaz. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
ada lagi ya. Oke, kesini dulu deh, kesini dulu. Ya silakan Ustazah, silakan. Itu banyak benar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah kemarin pada saat bagi raport mini itu saya ada diskusi dengan orang tua murid, tapi ini neneknya, karena terjadi perpisahan antara ayah dan ibunya gitu. Nah di sini anak itu kalau dikasih itu pendiam Ustaz, pendiam, tidak banyak gerak pun juga tidak gitu ya, gerak pun cuma ya, sekedarnya saja gitu. Dan tapi kalau di rumah katanya dia tuh suka teriak-teriak. Nah suka teriak-teriak marah gitu. Tapi kalau di kelas itu dia memang juga agak lama dalam perkembangan belajarnya. Dan itu pendiam. Nah gini bagaimana kita mengatasi anak yang seperti ini Ustaz? Kalau di rumah dia marah-marah, teriak-teriak. Tapi kalau di kelas itu dia pendiam. Tidak banyak ini dan kurang juga komunikasi dengan temannya. Terima kasih Assalamualaikum. Yes. Saya jawab dulu aja ya. Ya tepuk tangan dong buat semangat belajar kita bareng-bareng. Alhamdulillah ya. Saya kepingin tinggal setahun di Kalimantan Barat nih. Oke, baik ya. Nanti selesai disertasi saya dulu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Kita belajar lanjut dari pertanyaan Ustadz tadi. Alhamdulillah ya. Beberapa hal yang mungkin dua bahasa. Saya pernah punya klien anak yang dapat bahasa Indonesia sedikit karena orang tuanya sibuk. Tapi dia lebih banyak terpapar dengan YouTube tayangan-tayangan kartun sehingga bahasa Inggrisnya lebih kuat. Bahasa Inggris dia lebih kuat. Kemudian bahasa Indonesianya sedikit. Saya tanya orang tuanya pernah bawa anak ke luar negeri nggak? Kuliah misalnya gitu nggak pernah. Jadi murni dari tayangan YouTube kartun yang dia saksikan. Terus bagaimana bahasa sehari-hari? Ya bahasa Inggris, sesekali juga bahasa Indonesia. Anak itu mulai terlihat terganggu pada saat dia masuk SD kelas 1. Bagus bahasa Inggrisnya. Nampak aneh di hadapan teman-temannya. Kamu nih apaan sih? Gimana nih? Kok bahasamu aneh banget? Saya ngomong situ kamu nggak ini. Nah jadi perkembangan bahasa yang tidak sesuai itu bisa mengganggu perkembangan sosialnya. Ya, jadi hati-hati. Anak tetap mau dia menguasai bahasa Inggris, apapun itu dibekali dengan bahasa sosial, interaksi sosialnya. Tapi kalau misalnya dia sekolah di sekolah global yang memang internasional English language gitu nggak apa-apa, berarti dia tidak akan menemukan gangguan berarti. Tapi kalau dia dimasukkan di sekolah reguler itu menjadi terganggu. Ya, prinsipnya bahasa utama, bahasa modal interaksi tetap dijunjung tinggi, yang lainnya mendukung. Transisi sinergi, ya, saya pikir ini menjadi program yang menarik untuk mulai dipikirkan ya oleh sekolah-sekolah gitu. Untuk terutama kita yang satu payung TKIT dengan SDIT ya, 6 bulan terakhir di TK itu akan meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengajaran dalam bidang school readiness, kesiapan belajar di sekolah dasar. Itu dilakukan oleh guru TK. Kemudian 6 bulan pertama guru SD di semester 1 juga melakukan hal yang sama. Sehingga mereka bergerak dari kotak yang sama-sama school readiness, dibagi peran. Nah ini kalau misalnya bisa kolaborasi di yayasan bisa menghasilkan sistem, ya saya pikir itu menjadi pertama di Indonesia ya, yang bisa kolaborasi TK dengan SD untuk school readiness. Karena dia tidak bisa disiapkan hanya di TK saja school readiness ini, dan juga tidak bisa disiapkan di SD saja, karena itu adalah periode transisi. Jadi memudahkan bagi kita yang satu atap, satu payung kayak gini untuk kemudian kolaborasi bareng-bareng. Apa yang bisa dilakukan? Nanti mungkin teman-teman bisa memetakan dari screening yang saya berikan, yang akan saya bagi. Ya, silakan dipetakan. Oke, ini kami ambil yang ini, yang SD ambil yang ini misalnya. Mungkin bisa menjadi bahan workshop awal tahun nanti, tahun ajaran baru. Abstrak, konkret seperti apa? Karena anak-anak itu kan harus berpikir abstrak ya. Kelas 3 SD ke bawah kayak gitu harus dibantu dengan hal-hal yang abstrak. Yang konkret maksud saya. Jadi bagaimana caranya menjelaskan hal-hal yang abstrak padahal mereka masih konkret banget. Nggak masalah. Anak TK juga bisa kok dijelasin hal-hal yang abstrak, tapi harus dibuat konkret. Misalnya tadi ada contohnya. Ada contoh perilakunya. Misalnya Allah sayang kamu. Allah sayang sama kamu. Bagaimana ekspresi perilaku sayang? Ya dipeluk dengan hangat.
ya misalnya orang kalau guru gitu ya, kalau guru ya di pegang tangannya sambil kemudian jalan bareng dan dia senang, atau misalnya ini menyentuh pundaknya atau menggandeng punggungnya, itu kan bentuk kasih sayang. Tapi diekspresikan Bu Guru sayang sama fulan, mensejajarkan tubuh itu juga adalah bentuk sayang. Bu Guru sayang sama fulan. Jadi ada sentuhan fisik. Teman-teman, untuk TK nih dan ya umumnya di TK ya karena usia emosi. Jadi ada 12 reseptor dalam tubuh kita yang perlu disentuh sebagai wujud kasih sayang. Rasulullah SAW kalau bertemu dengan anak-anak dibelai ubun-ubunnya gitu ya, perutnya. Kalau tidak salah hanya satu, tapi saya tidak tahu, nanti mohon dicari hadisnya. Saya pernah baca itu hadis itu dan sahih, tapi saya tidak tahu referensi saya di mana gitu. Saya cari-cari kok belum ketemu. Yang Rasulullah larang untuk sentuh itu adalah menyentuh kemaluan saja, mencium. Tapi yang lainnya dibolehkan kalau tidak salah. Tapi ini saya sarankan untuk kemudian ditelaah lagi. Ya. Nah, jadi itu adalah saking pentingnya. Bahkan kemudian Rasulullah mengatakan kalau kamu tidak pernah mencium anak kamu, hilanglah kasih sayang itu dari dunia ini. Jadi ilustrasinya begitu gitu ya. Dan sentuhan itu adalah ekspresi menyampaikan sesuatu yang abstrak dalam bentuk konkret seperti sentuhan dan ciuman, dekapan, pelukan, gitu. Nah, melalui simbol, bendera, ya, picture, gambar itu kan menerjemahkan hal-hal yang abstrak dengan alat-alat yang konkret. Kemudian TK ya, tadi Ustadz menyatakan TK itu ya mungkin ini bahasa saya pribadi ya teman-teman ya, bahasa saya pribadi, rekomendasi pribadi dari beberapa literatur yang saya baca dan beberapa pengalaman praktis saya. Mungkin ekstrim kalau saya mengatakan jangan keluarkan anak TK sebelum dia bisa mengikuti bermain dengan aturan. Mungkin itu bahasa ekstrim ya, untuk melebih-lebihkan, mendramatisir, menghyperbolik guru-guru TK. Tapi sesungguhnya yang saya ingin sampaikan adalah penting anak-anak TK itu paham bermain dengan aturan. Itu pesan utamanya. Tapi pesan yang menakut-nakutkan adalah jangan ya keluarkan dia dari TK kalau dia belum bisa ikut permainan dengan aturan. Nah, ini takut-takutin juga nih SD sama tadi. Jangan keluarkan SD kalau belum punya 1 atau 2 kompetensi yang membahagiakan dirinya. Jangan keluarkan dia dari SMP atau mungkin bahkan SMA sebelum dia punya kekuatan, sebelum dia mengidentifikasi atau punya identitas diri yang positif. Ya, jadi aku muslim, aku kuat, aku bahagia, aku punya motivasi belajar yang tinggi. Itu kan identitas diri teman-teman. Nah, itu untuk level-levelnya. Kemudian tadi terakhir, di rumah sering dimarah, diem saja, tapi di sekolah agresif. Oh, kebalik. Di rumah dia sekolahan diam. Dia aktif, tapi di sekolah teriak-teriak terus di rumah diam, sekolah diam. Kalau dia kita ini dia tuh suka sering-sering itu. Nggak ngomong. Kalau ngomong. Kalau dia tuh di rumah kan dia suka teriak, suka teriak, marah-marah gitu ya. Tapi kalau di sekolah itu dia diam, tidak punya bunyi gitu. Kemudian kalau ada pun ya apa soal atau apa dia memang tidak selesai gitu, tidak mengerjakan. Oke, baik. Ya banyak faktor ya, banyak kondisi ya. Dia diem, dia tidak komunikasi, dia tidak mengerjakan soal, di rumah dia teriak-teriak ya. Itu kan ada hambatan-hambatan belajar, hambatan-hambatan perkembangan yang terjadi pada kelas berapa anaknya? Kelas 3 ya. Maka beberapa aspek perkembangan yang terganggu itu mengganggu fungsi-fungsi yang lain. Nanti kita akan berbicara tentang anak yang beresiko akan memperdalam hal yang ini. Oke.